Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rizky Nilasari, NIM 2018 04203888. Di sini saya akan mempresentasikan tentang estimasi parameter bab 5 mata kuliah Matematika dan Statistika. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang estimasi statistik inferensial. Tujuan dari estimasi ini adalah membuat kesimpulan, inferensi, estimasi, penaksiran, dan generalisasi kepada populasi berdasarkan hasil analisis dari data sampel. Syarat dari sampel ini yang pertama harus representatif, serta sampel harus mencerminkan keadaan populasi sampel atau populasi dalam jumlah kecil. Persyaratan lain dalam pengambilan sampel ini, yang pertama, anggota sampel harus random, tidak boleh memihak. Anggota sampel juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang data statistik. Apa itu data statistik? Data statistik adalah data-data deskriptif yang dihitung dari sampel, sedangkan data-data parameter adalah data yang dihitung dari populasi. Nah, di sini rata-rata hitung dan simpanan baku parametrik atau populasi dituliskan dengan simbol dari huruf Yunani klasik, yaitu mu dan sigma. Sedangkan dari data sampel dituliskan dengan simbol X dan S. X sendiri berarti mean atau rata-rata hitung, dan S adalah simpangan baku. Di sini kita sering menemukan kesalahan. Sampling sendiri dihitung dari selisih antara rata-rata hitung populasi atau mu dengan rata-rata hitung sampel atau X. Nah, jika kita tuliskan dalam rumus seperti berikut, kita ketahui misalkan kita menemukan kesalahan sampling pada sampel kelima, maka perhitungannya adalah EI atau kesalahan sampel kelima sama dengan rata-rata hitung populasi dikurang rata-rata hitung sampel saat terjadi kesalahan sampling. Misalnya, pada saat terjadi kesalahan sampling kelima, maka rata-rata yang digunakan untuk rata-rata sampel adalah rata-rata sampel kelima. Selanjutnya adalah distribusi statistik. Distribusi sampling rata-rata hitung merupakan satu dari sebagian distribusi statistik. Selain itu, berdasarkan distribusi statistik tersebut juga dapat dihitung simpangan baku. Simpangan baku yang mana dengan rumus mempergunakan penghitungan simpangan baku mentah seperti yang dijelaskan dalam bab 2 sebelumnya. Dari itu, kita dapat menghitung simpangan bakunya atau kesalahan sampling dengan menggunakan rumus S per akar N-1, dengan S sendiri adalah baku yang dihitung dari data mentah, serta N adalah jumlah subjek kelompok sampel. Nah, maka dari ini kita dapat menaksir mu atau rata-rata hitung populasi adalah interval kepercayaan atau confidence interval. Interval kepercayaan sendiri artinya adalah rentangan bilangan dari angka dan ke angka tertentu yang di dalamnya terletak kemungkinan bilangan mu berada atau rata-rata hitung populasi. Nah, di sini terdapat penaksiran berdasarkan rata-rata hitung sampel dan simpangan baku rata-rata hitung. Dalam buku dijelaskan bahwa penaksiran letak mu pada umumnya memperhitungkan taraf signifikansi 5% dan 1%. Penaksiran yang mempergunakan taraf signifikan 5% sama artinya menggunakan nilai z-score 1,96. Z-score 1,96 memiliki daerah probabilitas sebanyak 95% atau 0,95. Jadi, dalam daerah penerimaan itu ada seluas 90% dan kemungkinan penolakannya atau kemungkinan salahnya adalah sebesar 5%. Pihak lain juga penaksiran mempergunakan tarif signifikasi 1%. Nah, dari hal tersebut sama artinya seperti signifikasi dalam 5%. Nah, mempergunakan nilai z-score 2,58. Dari hal tersebut, menggunakan tarif 1% sama dengan mempertanggungjawabkan agar kita dapat mengetahui daerah kesalahannya. Sebaliknya dengan perhitungan taraf signifikasi 1% berlaku juga dalam hal tersebut.
Dari hal tersebut, jika kita ingin mencari estimasi letak harga mu atau rata-rata hitung populasi dengan taraf signifikasi 5% dan 1%, dapat kita tuliskan dengan rumus simpulkan berbagai hasil perhitungan statistik yang pada umumnya dilakukan berdasarkan data dari sampel, kemudian dilakukan estimasi terhadap populasi, atau hasil perhitungan statistik itu kemudian digeneralisasikan kepada populasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata dan kurangnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.